Halo para sahabat senior yang hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat, penuh semangat, dan selalu bahagia. Selamat datang kembali di channel Kesehatan Kita. Saudaraku, pernahkah Anda merasakan nyeri atau kram di kaki, terutama saat malam hari atau setelah beraktivitas? Rasanya sangat tidak nyaman sekali ya. Kadang sampai susah tidur atau jalan pun jadi tidak leluasa. Nah, jangan khawatir. Masalah nyeri dan kram kaki ini memang sering dialami oleh para lansia. Tapi tahukah Anda, solusinya bisa dimulai dari makanan dan juga minuman kita. Hari ini kita akan membahas rahasia luar biasa. 17 makanan dan minuman unggulan yang bisa membantu meredakan nyeri dan kram pada kaki Anda. Ini bukan obat, tapi nutrisi alami yang penting sekali untuk tubuh kita. Ayo kita langsung saja kita bedah satu persatu. Kenapa kaki sering nyeri dan kram? Sebelum kita masuk ke daftar makanan dan minuman, penting untuk kita tahu dulu, kenapa sih kaki kita sering nyeri dan sering kram? Ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama, dehidrasi. Hal ini karena kita kurang minum air putih. Otot kita ini butuh air untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, kekurangan mineral, terutama kalium, magnesium, dan juga mineral kalsium. Mineral ini seperti bahan bakar yang penting untuk fungsi otot dan untuk fungsi saraf. Yang ketiga, kurang gerak atau malah terlalu banyak gerak. Otot yang jarang dilatih atau otot yang terlalu lelah bisa memicu kram. Yang keempat, peredaran darah kurang lancar. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh otot. Kalau kurang lancar, otot itu bisa menjadi protes. Saudaraku para senior yang berbahagia, nah, makanan dan minuman yang akan kita bahas ini kaya akan mineral yang penting dan juga mengandung nutrisi lain yang bisa membantu mengatasi masalah-masalah soal nyeri dan soal kram. Jadi mari kita lihat dari semua daftar ini. 17 makanan dan minuman unggulan untuk kaki bebas nyeri dan kram. Kita mulai dari mineral yang penting. Kita mulai dari mineral dari kelompok kalium. Kalium itu penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu otot berkontraksi dengan benar. Kalau kurang, kram kaki akan menjadi langganan yang kita alami. Yang pertama adalah buah pisang. Ini juaranya. Pisang itu sangat kaya akan kalium, enak dimakan secara langsung atau dicampur atau diolah menjadi makanan atau diolah apapun. Untuk pisang yang sudah tua, jangan terlalu banyak ya, karena kandungan gula yang tinggi bisa memicu rasa sakit nyeri pada persendian. Yang kedua, ubi jalar. Ubi jalar rebus atau ubi jalar yang dipanggang, wah itu sangat lezat dan itu sumber kalium yang baik. Ditambah lagi ubi jalar itu kaya akan serat yang baik bagi pencernaan kita. Yang ketiga, kentang. Sama seperti ubi jalar, kentang juga menjadi sumber kalium yang bagus. Pilihlah kentang yang direbus atau kentang yang dikukus, bukan kentang yang digoreng. Yang keempat, alpukat.
Buah alpukat yang lembut ini bukan hanya cuma kaya lemak yang sehat, tetapi juga buah yang kaya akan kandungan kalium. Buah alpukat itu bisa jadi teman makan roti, atau kita buat salad, atau ada sekarang buah alpukat yang enak rasanya untuk dimakan secara langsung. Yang kelima, sayur bayam. Sayuran hijau gelap ini punya banyak sekali manfaat, termasuk kandungan kalium. Tumis bayam atau masakan sup bayam, karena banyak orang menyukai masakan ini. Sekarang kita bicara kelompok dari mineral magnesium. Magnesium membantu relaksi otot dan juga fungsi saraf. Maka kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan kram otot yang parah. Makanan yang mengandung magnesium adalah yang pertama, coklat hitam. Pilih yang kadar kakaonya tinggi, minimal 70%. Semakin pahit, semakin tinggi kadar kakaonya. Makan sedikit saja sudah cukup kok. Sebagai camilan yang sehat, dan camilan yang sehat ini disukai oleh banyak orang. Yang kedua, kacang almond. Camilan renyah yang kaya magnesium. Kacang almond itu juga baik untuk kesehatan jantung kita. Yang ketiga, biji labu. Biji labu bisa ditaburkan di dalam sereal atau dalam salad, atau dimakan langsung sebagai camilan yang enak. Yang keempat, biji wijen. Biji wijen sering kita temukan dalam roti atau sebagai taburan makanan lainnya. Biji wijen meskipun berukuran kecil-kecil, namun biji yang kecil ini sangat banyak manfaatnya. Saatnya kita bicara pada kelompok kalsium. Kalsium bukan cuma hanya baik untuk tulang, tetapi sesuatu hal yang vital untuk kontraksi otot dan juga transmisi saraf. Yang pertama, susu dan produk olahannya seperti yogurt, juga keju. Susu adalah sumber kalsium yang paling umum. Pilihlah susu yang rendah lemaknya. Yang kedua, brokoli. Sayuran hijau ini juga mengandung kalsium plus vitamin K yang bagus untuk kesehatan tulang kita. Yang ketiga, tahu dan tempe. Makanan khas yang sangat dikenal oleh rakyat Indonesia ini adalah sumber protein nabati yang hebat dan juga mengandung kalsium. Saudaraku, para senior yang berbahagia, saatnya kita membahas kelompok hidrasi dan elektrolit lainnya. Selain mineral yang tadi sudah saya infokan, kita juga butuh cairan dan elektrolit lain agar tubuh kita tidak dehidrasi dan fungsi otot kita berjalan dengan optimal. Yang pertama adalah air putih. Air putih adalah kebutuhan yang paling dasar dan paling penting bagi tubuh kita. Pastikan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Jangan tunggu kalau haus baru minum. Saudara harus menjaga jumlah air putih yang diminum. Jangan sampai kekurangan. Minumlah sedikit-sedikit tetapi sering. Kalau bisa sekitar 8 gelas sehari. Tetapi sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, air kelapa. Minuman segar ini kaya akan kandungan elektrolit yang alami. Sangat baik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang ketiga, buah semangka. Buah yang paling tinggi kandungan airnya ini
sangat membantu menjaga hidrasi tubuh kita. Ditambah lagi, rasanya manis dan buah ini sangat menyegarkan. Yang keempat, timun. Sayuran ini juga kaya air dan bisa membantu hidrasi. Cocok untuk dijadikan lalapan saat kita makan, atau dijadikan minuman jus, atau bagi yang suka bisa dimakan langsung. Saudaraku, tip penting lainnya untuk para lansia, selain mengkonsumsi 17 unggulan tadi, ada beberapa tips tambahan yang tidak kalah penting. Yang pertama, peregangan otot. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Fokus pada kaki dan juga betis kita. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi kekakuan pada persendian di kaki kita. Yang kedua, pijatan ringan. Minta bantuan keluarga untuk memijat dengan lembut kaki yang nyeri atau yang kram. Pijatan yang lembut, membantu merelaksasi otot-otot kita. Yang ketiga, hangatkan kaki. Tempelkan handuk yang hangat atau botol berisi air hangat ke area yang terasa nyeri atau sedang dilanda kram pada kaki kita misalnya. Panas bisa membantu meredakan ketegangan otot. Yang keempat, hindari posisi tidur yang menekuk kaki. Usahakan kaki lurus atau boleh juga sedikit tertekuk saat kita sedang tidur. Yang lima, kenakan alas kaki yang nyaman. Pastikan sepatu atau sandal Anda nyaman, yang pas di kaki, jangan kekecilan. Yang keenam, perhatikan obat-obatan. Beberapa obat-obatan tertentu bisa memicu kram pada otot. Jika Anda merasa kram kaki bertambah setelah minum obat tertentu, konsultasikan dengan dokter Anda. Yang ketujuh, konsultasi dengan dokter. Jika nyeri dan kram kaki Anda sangat sering terjadi atau bahkan parah, atau disertai gejala-gejala lain yang mengkhawatirkan Anda, segera konsultasikan dengan dokter. Mungkin ada kondisi kesehatan lain yang perlu diperiksa dan perlu ditangani dengan segera. Nah, itu tadi adalah informasi tentang 17 makanan dan juga minuman unggulan dan beberapa tips penting untuk membantu meredakan nyeri dan kram kaki pada lansia. Ingat ya saudaraku, para senior yang berbahagia, kesehatan itu investasi paling berharga. Dengan memilih makanan yang tepat dan menjaga gaya hidup yang sehat, kita bisa menikmati masa tua dengan lebih nyaman dan lebih aktif. Mulai sekarang, coba deh masukkan makanan-makanan ini ke dalam daftar menu harian Anda dan rasakan perbedaannya. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada keluarga dan juga kepada teman-teman Anda yang mungkin juga mengalami masalah nyeri dan kram pada kaki. Karena berbagi ilmu itu adalah perkara yang indah. Terima kasih sahabatku sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia.